Akhirnya, selama bekerja di rumah Budian, ada saja belanjaan yang dinaikkan harganya oleh Mbak Yuni ini. Ketika Budian minta Mbak Yuni untuk belanja ke pasar, seperti ayam kampung yang biasanya harganya 80 ribuan, berubah menjadi 90 ribu. Kerupuk ikan yang biasanya harganya 25 ribu seperempat kilonya, berubah menjadi 30 ribu. Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih kisah nyata pengalaman hidup dari seseorang. Oke, kali ini aku mengambil lagi suatu kisah yang berada di aplikasi Threads dengan temanya tuh ya, halu, fitnah dan dusta. Kisah ART yang menguji kesabaran. Kalau kalian tuh pengen membaca kisah ini secara langsung, kalian tuh bisa nih klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke isi thread-nya. Si pemilik akun Threads kita panggil saja namanya Budian ya. Di utasan sebelumnya, Budian sudah menceritakan tentang ART Budian yang sudah tua. Lalu digantikan oleh caregiver Budian yang usianya lebih muda, sekitar 30 tahunan, untuk menjadi ART di rumah Budian. ART muda ini seorang IRT atau ibu rumah tangga, dengan memiliki 3 anak dari suami pertama, dan 2 anak dari suami kedua. Anak-anak dari suami pertama tinggal bersama mantan mertuanya. ART muda ini merupakan tetangga dekat dari Budian. Keluarga suaminya merupakan penduduk asli di lingkungannya Budian. Budian tidak pernah berlaku semena-mena terhadap ART dan selalu memanusiakan ART. Waktu kerja juga sefleksibel mungkin, menyesuaikan dengan pekerjaannya yang mengurus 2 anak dari suami kedua, yang sulung baru masuk SD dan yang bungsu masih balita. Tujuannya agar Budian tidak punya masalah dengan tetangga Budian itu. ART muda bekerja dari bulan Maret 2024 sampai minggu ketiga bulan Mei 2025. Oke, biar lebih gampang kita panggil ART-nya Budian tuh Mbak Yuni ya, biar lebih gampang aja gitu ya. Apa sih masalahnya ya kan? Mbak Yuni kabur dari rumah suaminya karena masalah rumah tangganya yang tidak terselesaikan, masalah ekonomi dan masalah suaminya yang dianggap tidak layak menjadi imam dalam rumah tangganya, seperti tidak sholat 5 waktu, hampir setiap malam minum alkohol sampai mabok, gaji suaminya UMR Jakarta. Tapi Mbak Yuni tidak diberikan kepercayaan nih untuk mengelola keuangan gaji suaminya. Akhirnya, selama bekerja di rumah Budian, ada saja belanjaan yang dinaikkan harganya oleh Mbak Yuni ini. Ketika Budian minta Mbak Yuni untuk belanja ke pasar, seperti ayam kampung yang biasanya harganya 80 ribuan, berubah menjadi 90 ribu. Kerupuk ikan yang biasanya harganya 25 ribu seperempat kilonya, berubah menjadi 30 ribu. Pernah juga ambil belanjaan di tukang sayur langganan Budian, bilang ke tukang sayur tuh kayak gini, masukin ke deposit bos, nanti saya lapor ke bos agar gaji saya dipotong. Tapi Mbak Yuni tidak pernah lapor ke Budian. Ketahuannya, pernah ada belanjaan Budian yang nilainya besar padahal belanjaannya tidak banyak. Lalu Budian bertanya nih ke tukang sayur melalui WhatsApp. Ternyata ada belanjaan bukan punya Budian, tapi belanjaannya Mbak Yuni. Budian tanya nih ke tukang sayur, sejak kapan ada titipan belanjaan Mbak Yuni? Sudah lama sejak Mbak Yuni ditugaskan untuk ambil belanjaan Budian ke tukang sayur. Budian tegur baik-baik Mbak Yuni bahwa perbuatan seperti itu sama juga mencuri, dan mencuri bahan makanan termasuk tidak halal untuk dimakan. Budian heran dengan Mbak Yuni. Uang gajinya sudah Budian split. Tiap tanggal 1 dan setiap hari Jumat, Budian berikan untuk dia jajan atau belanjaan keperluan lainnya. Tapi kok masih berbuat tidak jujur nih ke Budian. Budian tetap sabar. Suami Budian tuh komentar kayak gini, karena suaminya Mbak Yuni tidak berikan uang jajan, makanya dia seperti itu. Setiap saya masak, saya berikan masakan saya ke Mbak Yuni.
sesuai porsi keluarga kecilnya karena Mbak Yuni tidak mau makan di rumah saya. Sudah 2 kali keributan antara Mbak Yuni dan suaminya. Nah, suaminya Mbak Yuni kita panggil aja namanya Mas Budi ya, biar lebih gampang. Budian dan juga suaminya Budian tuh berusaha untuk mendamaikan mereka berdua. Mas Budi datang ke rumahnya Budian mengadukan kelakuan istrinya nih. Mereka tuh tidak pernah meminta Mas Budi untuk datang ke rumahnya Budian. Tapi abangnya Mas Budi tuh marah-marah nih ke Budian. Kok jadi medok? Abangnya mengira Budian tuh sekeluarganya tuh membela Mbak Yuni. Padahal mereka tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Mbak Yuni dan juga Mas Budi. Benar-benar drama Mbak Yuni dalam urusan rumah tangganya. Kalau habis ribut, Mbak Yuni bekerja sering bengong dan tidak fokus. Apa yang Budian perintahkan ke Mbak Yuni tidak dikerjakan dengan baik. Daripada Budian emosi, akhirnya Budian tuh ngomong kayak gini sama Mbak Yuni. Kalau di luar sana ada pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar, kamu pindah dari sini nggak apa-apa kok. Akhirnya keributan ketiga terjadi. Mbak Yuni kabur dari rumah suaminya. Mas Budi beranggapan sudah biasa istrinya kabur kalau habis ribut. Paling nanti seminggu juga bakal balik gitu kan. Karena anak bungsunya Mbak Yuni itu masih usianya tuh 4 tahun. Ibu mana yang tega meninggalkan anak-anaknya? Tapi kali ini tidak balik lagi. Sudah sebulan tidak balik lagi, akhirnya Mas Budi mentalak Mbak Yuni melalui WhatsApp ke abangnya Mbak Yuni. Apakah drama Mbak Yuni sudah selesai sampai di sini? Masih berlanjut guys. Satu persatu tetangga lingkungan rumah bercerita ke Budian melalui telepon WhatsApp atau chat melalui WhatsApp. Ternyata Mbak Yuni ini gibahin dan fitnahin keluarga Budian. Gibahnya Budian tuh disebut kenceng atau telapak tangan genggam yang kencang atau alias pelit lah ya. Karena membandingkan dengan suaminya Budian. Jadi suaminya Budian sering suruh Mbak Yuni untuk cuci motor, bikin cemilan ke minimarket, dan disuruh lainnya keluar rumah. Budian pernah bilang ke suaminya, untuk urusan di luar pekerjaan rumah tangga, suaminya Budian harus kasih upah ke Mbak Yuni setiap menyuruhnya. Upahnya ya tidak banyak dan tidak sering, sekitar 10.000 sampai 50.000, tergantung berat apa tidaknya pekerjaannya. Lalu Mbak Yuni ini berkata ke tetangga-tetangga kalau bapak suaminya Budian sering kasih uang di belakang Budian. Ngomongnya tuh seperti ini. Sepertinya bapak tuh demen deh sama saya. Terkejut dong ya Budian. Kok di depannya Budian Mbak Yuni terlihat baik, di belakang Budian kok menjelek-jelekan Budian gitu kan. Segera Budian tuh WA Mbak Yuni. Budian tanyakan kenapa sebut Budian tuh pelit. Kamu tuh nggak mikir ya, setiap bulan saya tuh transfer uang saku ke ibu kamu. Di sini ibunya Mbak Yuni tuh janda miskin gitu lah ya. Dan anak kamu. Jadi anak dari suami pertama yang yatim. Bandingkan dengan uang bapak yang kasih ke kamu. Anak kamu ulang tahun juga saya kasih uang. HP Oppo saya belikan tanpa potongan uang gaji kamu. Saya masih dicap pelit. Mulai bulan ini saya sudah tidak peduli lagi dengan ibu kamu dan anak kamu. Padahal saya sudah berniat. Walaupun kamu sudah berhenti bekerja di rumah saya akan tetap sedekah untuk ibu kamu dan anak kamu. Mbak Yuni tidak berani WA Budian lagi. Lalu telepon ke WhatsApp anak sulungnya Budian. Sambil menangis-nangis, Mbak Yuni tidak mengakui atas lisannya. Drama lainnya yaitu karena suaminya Budian kena serangan sakit stroke di awal bulan Mei 2025. Lalu suaminya Budian tuh memanggil adik bungsunya yang tinggal di kampung untuk menjadi caregive-nya. Wajah adik iparnya Budian tuh mirip dengan Zumi Zola. Kebayangkan ya gantengnya kayak apa? Ya ampun, Mbak Yuni ini tuh naksir adik iparnya Budian. Adik iparnya Budian kita panggil saja namanya Mas Tony ya guys, biar lebih gampang. Mbak Yuni memenuhi galeri HP-nya dengan foto-foto Mas Tony sedang tidur di sofa bed di ruang tamu. Lalu foto Mas Tony sedang duduk bersama abangnya, yaitu suaminya Budian, di ruang tamu. Ketika Budian berada di rumah, Budian yang menangani urusan suaminya, lalu Mas Tony sering duduk di teras. Lalu Mbak Yuni juga ikutan duduk di teras. Tapi Mas Tony sibuk dengan HP karena Mas Tony kerja remote menangani bisnisnya di kampung halaman ibu mertua. Mbak Yuni ingin berusaha bicara dengan Mas Tony, tapi dicuekin sama Mas Tony. Akhirnya suatu saat Mbak Yuni bicara begini ke Budian. Masa bapak bilang begini
ke saya, daripada kamu kawin sama Mas Budi, lebih baik kamu kawin sama Mas Tony. Sudah ganteng, soleh pula. Budian langsung mikir, apa karena suaminya tuh sakit stroke jadi error otaknya? Masa Mbak Yuni yang masih ada suaminya mau dijodohkan sama adiknya yaitu Mas Tony? Akhirnya Mbak Yuni sudah nggak bekerja lagi di rumah Budian di minggu ketiga bulan Mei 2025. Budian bertanya ke suaminya Budian, apa benar berkata seperti itu? Dan jawaban suaminya Budian seperti ini, gila kali aku mau jodohin adikku sama dia. Wah, ternyata Mbak Yuni itu halu guys, halusinasi. Lalu ada tetangga jauh yang Mbak Yuni kenal juga cerita ke Budian. Kalau Mbak Yuni cerita ke tetangga jauhnya itu kalau Budian tuh menjodohkan Mbak Yuni sama Mas Tony. Lalu tetangga jauhnya tuh bertanya gini sama Budian, Bu nggak salah jodohkan Mbak Yuni dengan adiknya Bapak? Janganlah Bu, nanti keluarga suaminya Mbak Yuni dengan keluarga Ibu jadi ribut. Demi Allah kagak Bu. Mbak Yuni selama di tempat penampungan rumah temannya ketika masa kaburnya itu selalu terhalu-halu ingin segera dijemput sama Mas Tony. Ya begitulah cerita drama tentang Mbak Yuni yang pernah bekerja di rumahnya Budian. Oke, seperti itu aja isi tweetnya. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari ceritanya Budian ini ya guys. Kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Walaupun Budian sudah memperlakukan Mbak Yuni dengan sangat baik, memberikan gaji split, memberi makan, membantu anak dan ibunya, bahkan bersikap lunak terhadap jam kerjanya, pada akhirnya tetap mendapatkan perlaku tidak jujur dan fitnah. Lakukan kebaikan karena Allah, bukan karena berharap balasan dari manusia. Balasan terbaik datang darinya, bukan dari makhluknya. Jangan terlalu percaya pada orang lain, walaupun terlihat baik, karena Mbak Yuni tetangga dekat. Budian mungkin merasa lebih aman dan nyaman memperkerjakannya, tapi ternyata kedekatan justru membuka peluang munculnya konflik dan fitnah. Tetap jaga batas profesional antara hubungan kerja dan hubungan sosial. Dekat bukan berarti bisa dipercaya sepenuhnya. Kejujuran adalah nilai utama dalam pekerjaan. Mbak Yuni sudah diberikan gaji, diberikan makan, bahkan disayang sebagai manusia, tetapi tetap mengambil keuntungan pribadi seperti menaikkan harga belanja, mengambil barang diam-diam, dan menyalahgunakan kepercayaan. Sekali orang tidak jujur, sekecil apapun kebohongannya, maka kepercayaan akan runtuh dan tidak bisa kembali lagi dengan mudah. Rumah tangga orang lain bukan tanggung jawab kita. Budian dan suami Budian sudah berusaha mendamaikan Mbak Yuni dan Mas Budi, tetapi malah Budian yang dituduh ikut campur. Jangan ikut terlalu dalam urusan rumah tangga orang lain, meskipun kita berniat baik. Niat baik bisa disalahartikan jika orang tersebut tidak bijak. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Menuduh Budian pelit, menuduh suami Budian suka pada Mbak Yuni, menyebarkan kabar bohong bahwa Budian menjodohkan Mas Tony. Semua ini adalah bentuk fitnah yang serius. Jaga lisan, karena kata-kata yang tidak benar bisa menghancurkan reputasi, kepercayaan, dan hubungan antar manusia. Oke, sampai sini aja perjumpaan kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai ceritanya Budian ini? Komen di kolom komentar ya guys. Sebelumnya, terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan saran maupun kritik mengenai beberapa kesalahan aku. Dan dari kritik dan saran kalian akan aku gunakan sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan bisa memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian tuh punya ide atau mungkin kalian tuh pengen menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian tuh kirim cerita kalian di akun email aku yaitu tridiansi502@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye bye.